Halo guys, balik lagi sama aku Usop. Oke, kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita dari film Fast and Furious. Dan sekarang sudah masuk series ke-8-nya. Tanpa lama-lama, kita langsung gas aja alur ceritanya. Where's that smile? There it is. You're gonna shoot a baby? You sick, but you're not gonna want to see this. Is that you or him? Him. Film diawali di sebuah negara Kuba, yaitu di Havana, dalam sebuah arena balapan. Dom dan Letty yang sedang santai dipanggil karena sepupunya sedang berada masalah. Mobil sepupunya Dom diseret oleh seorang pembalap di kota ini karena dia tidak bisa membayar hutangnya. Dom menantangnya untuk balapan dan taruhannya adalah mobil. Sedikit pretelan dan memasang nos di mobil sepupunya ini, Dom akan membuat mobil rongsokan ini menjadi cepat. Namun karena mesin yang digunakan itu adalah mesin rumput, potensi meledak pada mobil itu bisa terjadi. Namun tidak masalah, karena Dom adalah dewa balap. Dan balapan pun dimulai. Untuk mengejarnya, Dom mengaktifkan nos tadi. Namun ketika pertengahan, lawannya curang dengan menyuruh seorang menabrakkan motornya hingga Dom kembali melambat. Sedangkan mesin rumput tadi sudah mulai berasap. Tak ada pilihan lain, Dom melakukan trik terakhirnya. Mobil yang digunakan Dom memang melaju cepat, namun mesinnya sudah terbakar. Hingga akhirnya, Dom berhasil memenangkan balapannya. Lawannya terkejut sekaligus pasrah kalau mobilnya akan diserahkan kepada Dom. Sekaligus dia sudah mendapatkan respeknya. Namun Dom menolak mobilnya karena cukup dengan rasa hormat yang dia dapat dari pria Kuba itu. Dan mobil merah milik Dom dia berikan kepada sepupunya. Scene beralih ketika Dom sedang pulang dari beli bunga. Dia melihat seorang wanita yang sedang memperbaiki mobilnya. Dom menawari bantuan kepada wanita tersebut. Dan ketika membuka kacamatanya, Dom terkejut. Dia adalah Mbak Zipper. Dia memaksa Dom untuk melakukan sebuah pekerjaan. Dia menunjukkan sebuah video di HP iPhone 6s 16GB miliknya itu berhubungan dengan keluarga Dom. Beralih kepada Hobbs, dia begitu semangat menjadi pelatih, ternyata kumpulan anak-anak yang akan bertanding bola. Seorang utusan pemerintah datang yang berkaitan dengan senjata EMP yang menghilang di Teluk. Pelakunya adalah agen senjata Front Pembebasan. Dan bahayanya, alat ini bisa memutus jaringan listrik di sebuah kota besar, dan Hobbs diminta untuk menemukan alat itu. Dia kemudian menelpon Dom dan meminta bantuan dia dan timnya. Scene beralih ke Jerman, di mana Dom dan kawan-kawan sudah berada di sana dan berhasil mendapatkan EMP itu. Namun ketika dalam perjalanan pulang, di luar dugaan, Dom merebut alat itu dari Hobbs. Entah apa alasannya, tim pun terkejut. Dom kabur dan menaiki sebuah pesawat. Hobbs gagal mendapatkan alat itu dan dianggap bersekongkol hingga dia dijebloskan ke penjara. Di penjara itu, dia bertemu kembali dengan Deckard Shaw yang ditangkapnya setelah Furious 7. Di atas pesawat, ternyata ada si Zipper. Berbagai koleksi persenjataan yang lengkap terdapat di pesawat ini,
Situasi penjara menjadi kacau ketika pintu sel Hobbs terbuka. Bahkan sistem keamanan pun rusak dan para napi pun bisa keluar dari selnya. Dan kerusuhan pun terjadi. Keep waiting, bitch. Bullets. Big mistake. Alhasil, Hobbs dan Shaw terlibat kembali dalam duel hingga Mr. Nobody pun muncul. Dia membawa kembali Hobbs untuk bertemu dengan timnya Dom. Terungkap, Zipper yang memaksa Dom terlibat adalah seorang teroris cyber. Dia bisa memanipulasi data digital dan meretas apapun yang dia inginkan. Intinya, dia itu teroris sekaligus hacker yang sangat gege. Yang membuat tim terkejut, dia terjebak olehnya. EMP itu sekarang berada di tangan Mbak Zipper. Jika itu diaktifkan, maka sebuah kota akan menjadi medan perang. Tim ditugaskan untuk mencari keberadaan Dom dan Mbak Zipper. Dan untuk membantu mereka, Mr. Nobody juga mendatangkan Deckard Shaw. Seketika Hobbs dan lainnya marah dan tidak menyetujui rencana ini. Mereka susah payah menangkap orang ini, kemudian dia harus bergabung menjadi timnya. Ternyata Shaw menerima penawaran itu karena adiknya Owen Shaw telah dicuci otaknya dan direkrut oleh Mbak Zipper untuk menjadi penjahat. Si Roman yang selengean ini mempunyai ide cemerlang, yaitu menggunakan God's Eye untuk melacak keberadaan Dom. Namun saat pelacakan dilakukan, dia terdeteksi berada di London, Tokyo, dan kota besar lainnya. Tidak mau menyerah, Tej dan Ramsey merubah pola sistem pencarian untuk menemukan lokasi sebenarnya. Mr. Nobody terkejut karena titiknya berada di sini, dan seketika sebuah granat kejut dilemparkan oleh Mbak Zipper dan tiba-tiba Dom pun datang. Si Mbak Zipper pun mencuri mata Tuhan atau God's Eye. Letty berusaha menyadarkan Dom yang dianggap berkhianat dan melupakan keluarganya. Dia hanya diam dan menganung saja. Kembali ke pesawat, dan kemudian semua terungkap. Elena, si polisi Brazil yaitu pacar Dom, tapi tidak lama itu ternyata hamil dan mempunyai seorang putra, dan ayahnya adalah Dominic Toretto ini. Kini mereka berdua ditawan oleh Mbak Zipper agar Dom bisa dimanfaatkan dan melakukan semua perintahnya. Si Mbak Zipper menantang Dom mengambil senjata untuk menembak Elena, tapi dia tidak akan mampu menyelamatkan anaknya karena ruangan itu tidak mudah untuk ditembus. Terlebih, pasukan akan datang untuk membunuh anaknya tadi. I killed everyone on this plane. I still couldn't get in. Since I'm alone, I got no choice. I didn't think so. You want to see the old Dom? Watch. Tim akan bergerak ke New York karena Shaw menemukan petunjuk bahwa Dom berada di sana. Sesampainya di New York, si asisten Mr. Nobody ini, si Little, menunjukkan markas operasi mereka dengan berbagai koleksi mobil mewah yang disita dari Bandar Lem Aibon. Mereka mempunyai tank tempur dengan kecepatan tinggi dan mempunyai senapan M153 yang bisa menembakkan jarak yang sangat jauh. Di sisi lain, Dom pun berpura-pura mengalami kendala pada mobilnya. Seketika Mbak Zipper terus memantaunya, dia masuk ke sebuah bar dan bertemu dengan seorang nenek-nenek yang bernama Magdalena Shaw, yang berarti dia adalah maknya Shaw bersaudara. Dalam waktu terbatas itu, Dom menyerahkan sebuah benda dan membuat kesepakatan dengannya. Aksi Dom hampir saja ketahuan oleh Mbak Zipper. Hobbs membaca profil Deckard Shaw dan dia adalah veteran pasukan untuk Inggris, dan benar apa yang dikatakan oleh Mr. Nobody sebelumnya. Aksinya menyelamatkan rekan dan Sandra membuat dia mendapat medali kehormatan. Mbak Zipper kembali melakukan aksinya. Kali ini sasarannya adalah Menteri Pertahanan Rusia. Melalui God's Eye, dia terdeteksi berada di sebuah mobil dengan konvoi pengamanan tingkat tinggi. Dom ditugaskan untuk mengambil koper yang berisi kode peluncuran nuklir.
Tak tanggung-tanggung, Sipper meretas puluhan mobil untuk melancarkan aksinya. Mobil sipil yang berada di area itu diretas sistem kemudinya dan diarahkan menuju konvoi menteri tadi. Pengawal menteri mencoba untuk menghentikan mobil hantu itu. Tim yang mendapat informasi kemudian meluncur ke TKP. Tidak hanya di jalanan, Sipper menjatuhkan lagi puluhan mobil dari atas tempat parkir untuk menghentikan Pak Menteri. Saat itulah Dom beraksi untuk memaksa menteri itu memberikan kopernya. Jika tidak, dia akan meledakkan mobilnya. Dan akhirnya Dom mendapatkan koper itu. Saat akan pergi, tiba-tiba Hobbs dan timnya mencegat Dom. Mereka memaksa Dom untuk menyerah. Ketika Dom mencoba kabur, mereka langsung melakukan pengejaran. Si Little malah terjebak oleh besi-besi yang dijatuhkan oleh Dom. Ketika Letty berhasil menyusul Dom, dia langsung melesatkan kawat pengikat diikuti Roman, Tej, Deckard, dan Hobbs. 1:5. Tapi kuatnya tenaga mobil yang dimiliki Dom tidak akan membuatnya menyerah. Saat mobil-mobil mereka terjungkal, Dom keluar dan mengambil kembali kopernya. Saw yang mengejarnya langsung dia tembak hingga Letty muncul dan membawa kopernya. Dom tidak akan berani menembaknya. Sialnya, si Rhodes muncul dan akan menembak Letty. Namun Dom menodongkan balik senjatanya terhadap Rhodes. Tim kembali ke markas. Deckard diketahui tidak selamat saat kejadian itu. Di sisi lain, Mbak Sipper sedikit kecewa pada Dom karena koper itu hampir dibawa oleh Letty. Dan hukuman dari kesalahan itu, dia menembak mati Elena. Wait. No! Mr. Nobody berada di markas dan memberitahu timnya. Kemungkinan besar Mbak Sipper berada di Rusia. Di sana terdapat pangkalan rahasia milik Angkatan Laut Rusia. Dan di pangkalan itu telah diambil alih oleh kelompok separatisme bulan lalu. Bahkan di sana terdapat kapal selam yang membawa nuklir. Tim segera akan melakukan penyergapan ke lokasi itu untuk menghindari Perang Dunia Ketiga. Di lokasi itu, Dom muncul dan menembakkan senjata EMP-nya. Sistem keamanan mereka seketika lumpuh, namun butuh 60 detik EMP itu untuk kembali diaktifkan. Sebuah heli datang mengejarnya. Setelah aktif lagi, Dom kembali mengaktifkan EMP tersebut yang membuat heli itu terjatuh dan kehilangan daya. Bahkan EMP itu bisa membuat sistem kelistrikan kapal selamnya mati. Kini Mbak Sipper dapat menggunakan kapal selam yang berisi bom nuklir itu. Ramsay dan Tej membuat rencana masuk ke dalam kapal selam itu untuk meretas sistemnya kembali dan menonaktifkan peluncuran nuklir tersebut. Mereka harus menghadapi kelompok separatis yang menguasai lokasi ini. Ramsay dan Sipper terlibat adu mekanik di dunia perhekeran. Sedangkan Letty dan Hobbs terlibat duel dengan om-om jahat itu. Namun sepertinya Mbak Sipper jauh lebih unggul dan satu-satunya kesempatan ada pada Roman dan Tej yang harus mencabut salah satu chipnya. Tidak mau buang waktu, Mbak Sipper langsung mengaktifkan peluncuran nuklir. Setelah hitungan waktu berjalan, untungnya si Little berhasil mencabut chip nuklir tersebut dan menggagalkan peluncurannya. Mereka segera pergi menuju jalan arah laut untuk mencegah kapal selam itu keluar dari lokasinya. Kejar-kejaran pun terjadi kembali. Sementara itu, Mbak Sipper mulai menyelamkan kapalnya untuk menuju lautan terdalam. Giliran Tej mencoba tank tempurnya di lintasan es ini. Sialnya, Roman malah terjebak dan mobilnya tenggelam ke es itu. Tej langsung sigap melakukan pertolongan hingga dia bisa keluar dengan pintu mobilnya. Di luar dugaan, Deckard dan Owen menyelinap masuk ke dalam kapal hantu milik Sipper. Deckard ternyata tidak mati atau tewas. Ibunya menyelamatkan dia saat berpura-pura tertembak oleh Dom. Dan alat yang diberikan kepada ibunya Deckard adalah alat untuk melacak keberadaan pesawat Sipper. Owen berhasil menyandera pilot, sedangkan Deckard berhasil mengamankan anak Dom. Karena anaknya sudah sangat aman, kali ini Dom benar-benar marah. Dia langsung memberi kejutan kepada Rhodes yang hampir menembak Letty dan membunuh Elena. Sementara timnya berjibaku dengan para tentara separatis tadi, Deckard menyelamatkan anak Dom sambil melumpuhkan semua anak buah Mbak Sipper. Dom tiba-tiba muncul untuk menyelamatkan Hobbs dan timnya. Tidak tinggal diam, Mbak Sipper meluncurkan rudal dari kapal selamnya. Bahkan Sipper meluncurkan kapal selamnya ke permukaan untuk menghentikan Dom dan kawan-kawan. Mbak Sipper yang mulai kesal kepada Dom meluncurkan rudal dengan sistem pendeteksi panas.
Dia menyuruh timnya untuk pergi sedangkan dia akan mengalihkan rudal tersebut. Aksi yang sangat aduhai dilakukannya. Rudal itu dibawa kembali mengarah ke kapal selam milik Mbak Siper dan Dom berhasil melompat keluar dan dilindungi oleh teman-temannya. Dan Deckard pun berhasil membuat Siper terpojok. Ternyata kalung yang diletakkan Dom dulu adalah sebuah GPS. Siper berhasil kabur dengan menggunakan parasut. Owen memaksa pilotnya untuk mendarat dan Letty pun senang karena Dom ternyata tidak berkhianat. Yeay! Scene beralih di atap gedung di mana Mr. Nobody datang untuk mengembalikan status Hobbs sebagai agen DSS. Namun Hobbs memilih untuk pensiun karena ingin mempunyai banyak waktu dengan anaknya. Tak lama Deckard Shaw datang membawa anak Dom. Hasil anunya dengan Elena. All this fuss over you. Elena, I promise to keep her son safe. Dan anak itu diberi nama Brian. Meet Brian. Gile sih, gokil dah. Dan film pun mamat. Thank you for giving us family. We sit here and praise. Thank you for giving us the strength.